Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di channel Syuren. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Gratis kok. Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudaraku seiman, seakidah, pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah yang menarik, yaitu adalah kisah seorang raja, yang mana raja ini memiliki 3 orang istri yang cantik dan menawan. Tapi perlakuan sang raja ini tentunya berbeda dari setiap istri-istrinya tersebut. Saat ketika sang raja sakit, lalu sang raja pun mengumpulkan para istrinya tersebut untuk menanyakan kecintaan istrinya terhadap sang raja. Satu ketika sang raja bertanya kepada istri yang paling cantik, paling muda, yang paling terakhir. Lalu dia mengatakan, "Wahai istriku, aku ingin buktikan rasa cinta kalian terhadap diriku. Engkau istriku yang paling muda, yang selalu kupenuhi hajat dan keinginanmu. Kutunaikan apa yang menjadi kebutuhanmu. Maka dari itu, apakah engkau bersedia menerimaku? Ataukah engkau bersedia menemaniku nanti ketika aku di alam kubur?" Sontak istri sang raja menjawab, "Mohon maaf wahai sang raja, aku tidak bisa menemani. Aku hanya bisa tinggal diam di istana atau rumah ini." "Apakah begitu bukti cintamu kepadaku? Bukankah selama ini keadaanmu, kehidupanmu, kebutuhanmu aku perhatikan, aku cukupi, dan aku tunaikan? Tapi mohon maaf sang raja, keinginanmu tidak bisa aku penuhi." Itulah jawaban istri yang paling dia cintai. Maka kemudian sang raja bertanya kembali kepada istrinya yang kedua, dan juga perlakuan sang raja sama seperti istri yang paling kedua. Lalu kepada sang raja, "Wahai istriku, apakah engkau bersedia menemani di alam kubur?" Maka sontak jawab sang istri yang kedua, "Mohon maaf wahai sang raja, aku tidak bisa menemani di dalam kubur." "Kenapa engkau tidak bisa menemani? Bukankah selama hidupmu hajatmu aku penuhi, keinginanmu aku tunaikan?" "Tapi mohon maaf sang raja, aku hanya bisa mengantarkanmu, tapi tidak bisa ikut bersamamu di dalam kubur." Kemudian ditanya istri yang pertama, istri yang tertua dari istri-istri sang raja. Lalu begitu ditanya, "Wahai istriku, apakah engkau bersedia rela menemaniku di dalam kubur?" Apa jawab sang istri? "Akulah yang bersedia dan rela menemanimu wahai sang raja. Ternyata selama ini aku salah menilai istriku. Selama ini aku tidak memperhatikanmu, tidak memperdulikanmu. Terkadang hajatmu, kebutuhanmu tidak aku penuhi. Ternyata engkaulah yang bersedia menemani diriku." Nah, istri-istri sang raja ini adalah merupakan tamsilan daripada yang mana ketika kita meninggal dunia, maka yang mengikuti kita adalah 3. Yang pertama adalah harta kita, yang kedua adalah keluarga kita, yang ketiga adalah yaitu amal kita. Maka dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yatba'ul mayyita salasatun." Mengikuti seorang mayit itu ada 3. Maka fayarji utnani, 2 yang kembali, wa yabqa ma'ahu wahidun, dan 1 yang akan bersama ikut si mayit ke dalam kubur. Yang 2 kembali, 1 yang akan menetap. Siapa yang kembali yang 2 itu, maka yang 2 itu itulah ahluhu wa maluhu, keluarga yang hanya mengantarkan, setelah itu akan kembali. Kemudian harta itu tidak akan bisa dibawa menemani oleh si mayit, tetapi yang wayabqa, yang akan tinggal bersama si mayit, yaitu adalah wa amaluhu, amalnya yang akan menemaninya, menjadi sahabatnya, menjadi pendampingnya, pembelanya, penyelamatnya di dalam kubur nantinya. Oleh karena itu, pendengar budiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka siapa istri sang raja yang paling muda yang hanya tinggal di rumah nanti dan tidak bisa bersama sang raja di dalam kubur, itulah istri sang raja itu adalah sebagai tamsilan daripada harta kita yang tidak akan menemani kita di alam kubur. Kemudian siapakah istri sang raja yang kedua itu? Itulah keluarga sanak famili handai taulan yang dia hanya mengantarkan kita ke pintu kubur. Lalu siapakah istri yang paling tua yang tidak pernah diperhatikan selama ini oleh sang raja? Ternyata itulah yaitu amal soleh kita. Namun itu pula lah nanti yang akan menjadi pengawal kita, pembela kita ketika kita berada di dalam kubur, yang mana nanti akan mengawal kita saat api yang akan datang ingin membakar jasad orang yang di dalam kubur. Tapi selama ada amal solehnya seperti solatnya dari atas kepalanya yang akan mengawalnya, kemudian puasanya yang mengawalnya dari sebelah kanan, kemudian sedekah dan zakatnya yang mengawalnya dari sebelah kiri, kemudian amal-amal soleh yang lainnya yang mengawalnya dari bawah ataupun dari belakang. Oleh karena itulah maka pentingnya kita untuk membekali diri kita, yaitu bekal amal soleh kita nanti yang akan menjadi pembela dan pengacara kita nanti ketika kita di dalam kubur, bahkan nanti di hari pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ada sebuah syair yang menarik. Di dalam syair Roma Irama mengatakan, badan tak berharga sesaat ditinggal nyawa, anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Tidak akan ada lagi orang yang ingin bersama dengan kita ketika sudah berpisah ruh dengan jasad kita. Lalu secepatnya jasad dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja ini bangkai tak berguna. Ketika ruh ini berpisah dari jasad kita, maka kita pun akan jadi bangkai yang tak berguna. Oleh karena itu, saudaraku seiman seakidah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin selama ini diri kita berhiaskan emas, intan dan jabatan dengan bermandikan cahaya dan penghormatan. Tetapi ketika kita sudah di dalam kubur, gelap pekat mencerkam tanpa tak ada seorang teman, hanya amallah yang menemani kita. Maka betul kata Profesor Ahmad Baqi di dalam syairnya yang dilantunkan oleh almarhumah Nur Asyah Jamil, tak ada lagi gunanya harta, kawan karib sanak saudara, apabila ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Inilah sebuah renungan buat kita. Maka mari kita berbekal amal takwa kita. Semoga amal takwa yang kita lakukan selama di dunia ini, insyaallah amal yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.